Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang dengan rasa syukur atas seluruh keberadaan kita dan anugerahnya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang menyelamatkan hidupku, dan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Besar karya-Mu, mulia kasih-Mu, agung nama
nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Shirabababarabaya sina na 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 na. Haleluya. Kau baik Tuhan, besar kasih setiamu, rahmat-Mu baru, kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Demikian pernyataan syukur kami kepadamu atas karya keselamatan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas mulia kasih-Mu yang kami terima. Kami mau memuji Engkau, menyembah-Mu selamanya, seumur hidup kami, sampai pada kekekalan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma 5 ayat 12-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Ia tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang peroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang peroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saya pernah melakukan perjalanan tur rohani, Holy Tour, di Israel. Saya mengunjungi Danau Laut Galilea dan juga mengunjungi
Laut Mati. Laut Galilea atau Danau Laut Galilea dipenuhi dengan ikan-ikan. Dan di sekitar Danau Laut Galilea itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan hijau, subur. Dan juga airnya kelihatan jernih dan menyegarkan. Penuh dengan pemandangan yang indah. Sedangkan Laut Mati dipenuhi dengan air yang mengandung garam yang pekat, mineral-mineral yang pekat, sehingga tidak ada kelihatan kehidupan yang ada di sana. Ikan pun tidak hidup di sana. Juga tumbuh-tumbuhan tidak dapat bertahan di sekitarnya, karena airnya begitu asin. Nah, tidak heran jika laut ini disebut Laut Mati, karena sepertinya tidak ada kehidupan di sana. Kekontrasan kedua laut ini menjadi gambaran dari bagian firman Tuhan hari ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 1-11 kemarin, Rasul Paulus menjelaskan tentang hasil pembenaran. Kita diperdamaikan dengan Allah dan kita berpengharapan dalam kemuliaan. Hidup kita makin hari makin mulia dalam Kristus karena hasil pembenaran penebusan Kristus itu. Tapi ternyata hasil pembenaran itu ada yang lebih luar biasa lagi, di mana perikop ini, perikop yang kita bahas hari ini, menerangkan bahwa ada hal lain jauh lebih besar daripada kemegahan yang disebut di perikop sebelumnya. Hal itu adalah perubahan status kita yang kita alami karena Kristus. Untuk menggambarkan perubahan status tersebut, Paulus memberi uraian yang paradoks, yang kontras, dengan membandingkan antara Adam dan Kristus. Jika dahulu kita berdosa di dalam Adam, kini kita percaya di dalam Kristus Yesus. Perubahan status ini dijelaskan oleh Paulus dengan sangat detail, di mana di dalam Adam kita berdosa, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan akhirnya kita jatuh ke dalam hukum daripada dosa itu, yaitu kuasa maut. Dan kematian kekal menanti kita. Karena dosa yang dilakukan Adam sebagai manusia pertama, kita pun turut menanggungnya dalam dosa keturunan. Sebab kita adalah keturunan dari Adam. Kita bukan hanya menanggung daripada dosa itu, tetapi kita juga akhirnya berbuat dosa. Karena apa? Kecenderungan hidup kita menjadi hidup berdosa. Sehingga semua manusia di seluruh dunia ini jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 kita membahas kemarin. Akan tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita dipindahkan dari dalam Adam menjadi di dalam Kristus. Olehnya kita peroleh kasih karunia dan keselamatan dan kelimpahan-kelimpahan hidup dari hasil pembenarannya. Status kita yang baru di dalam Kristus membuat kita menerima waris surgawi, segala kekayaan kemuliaan daripada Tuhan disediakan bagi kita. Oleh sebab itulah kita patut bersyukur. Oleh sebab itulah tadi di awal doa saya ajak saudara menyanyi menyembah Tuhan dengan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah-Mu, buat hidupku sekarang menjadi berarti, menjadi mulia. Sebab itu aku akan memuji-Mu seumur hidupku. Di dalam Kristus menumbuhkan segala potensi keilahian di dalam diri kita, sehingga kita berbuah dalam karakter ilahi, dalam karya-karya ilahi. Kita hidup mulia di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Mari kabarkan ini, kabar sukacita ini juga bagi sesama kita.
Kita wartakan Injil Tuhan bagi sesama kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita muliakan Tuhan dengan hidup bagi Dia, dengan hidup melayani Tuhan, dengan hidup yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita telah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, kabar firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu kami bangun dalam keadaan sehat. Hanya oleh anugerah-Mu kami menghirup udara pagi hari ini. Dan Engkau merahmati kami dengan kebenaran firman yang menguatkan iman kami, yang membuat kami bersuka cita secara ilahi karena status kami yang baru di dalam Kristus, penuh kasih karunia dan anugerah dalam pengharapan kemuliaan di dalam Yesus Kristus dan kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami bukan lagi orang yang dimurkai dan terhukum, tetapi orang-orang yang hidup dalam kasih karunia untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup baik dan menjadi berkat dan memuliakan-Mu. Tolong kehidupan kami sepanjang hari ini. Tutur kata, sikap, tindakan kami, tuntunlah Tuhan seturut roh-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan, memuliakan Engkau. Berkatilah apa yang kami kerjakan, berkatilah tangan daripada umat-Mu, sehingga apa yang dikerjakannya menjadi berhasil, membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, tetapi sesuai janji firman, kelimpahan menjadi bagian kami. Untuk nama-Mu ditinggikan, untuk kami melayani Tuhan, untuk kami mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Berkati keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari orang jahat, kuasa jahat. Tangan Tuhan melindungi, menyertai secara khusus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Engkau memberi pimpinan dan tuntunan oleh hikmat-Mu untuk meraih masa depan kami hari demi hari, untuk meraih kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan nama-Mu. Berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang terpapar Omikron, yang dalam isolasi mandiri, di mana juga berada, baik di Jakarta, baik juga di Bandung, Semarang, Surabaya. Tuhan Engkau menyelamatkan. Kami tolak kuasa maut atas virus ini. Anak-anak Tuhan sehat dan pulih kembali, bahkan timbul imun dalam tubuhnya yang kuat, sehingga ke depan mereka lebih sehat oleh pertolongan yang daripada Tuhan. Tolong umat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tolong perjalanannya Tuhan memberkati sehingga semuanya selamat, semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.